Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva. NPM 100 102 18 107, kelas B, Hukum Perbankan Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya, yaitu analisis perbedaan ketentuan pembiayaan KPR pada Bank BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri. Yang pertama ada definisi bank syariah, di mana bank syariah adalah lembaga perbankan yang selaras dengan sistem, nilai, dan etos Islam. Dengan kata lain, bank syariah ialah lembaga keuangan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan syariat Islam, Al-Quran, dan hadis Nabi, juga menggunakan kaidah-kaidah fikih. Bahkan, juga diartikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan pelayanan yang lainnya atau peredaran uangnya dilaksanakan sesuai dengan asas Islam. Kemudian ada fungsi bank syariah. Yang pertama, fungsi manajer investasi. Yang kedua, fungsi investor dan berhubungan dengan pembagian hasil usaha atau profit yang dilakukan oleh bank syariah. Kemudian dua fungsi lainnya yaitu fungsi sosial dan jasa keuangan. Kemudian ada KPR atau kredit pemilikan rumah, di mana KPR tersebut merupakan produk kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk pembelian rumah. Namun, pada perkembangannya oleh pihak perbankan, fasilitas KPR saat ini dikembangkan menjadi fasilitas kredit yang juga dapat digunakan untuk keperluan renovasi dan atau membangun rumah. KPR adalah jenis pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan dalam pembangunan rumah. Kemudian ada akad yang telah disepakati pada pembiayaan KPR. Di antaranya, yang pertama ada istisna. Istisna merupakan jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli. Kemudian istisna berarti meminta, dibuatkan atau dipesankan. Maka akad yang mengandung tuntutan agar tukang atau ahli membuatkan suatu pesanan dengan rincian khusus. Dengan demikian, istisna adalah jual beli antara pemesan dan penerima pesanan, di mana spesifikasi dan harga barang disepakati di awal, sedangkan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan. Kemudian ada murabahah. Murabahah secara sederhana ialah berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya, seorang membeli barang kemudian menjual kembali dengan ketentuan tertentu, maka berapa besar keuntungan yang diambil harus dinyatakan, misalnya dalam nominal rupiah ataupun dalam bentuk persentase, misal 10% atau 20%. Kemudian ada pembiayaan KPR pada Bank BRI Syariah, di mana KPR pada Bank BRI Syariah disebut dengan KPR Sejahtera, ialah merupakan produk pembiayaan pemilikan rumah yang diterbitkan Bank Syariah untuk pembelian rumah dengan dukungan bantuan dana, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka memiliki rumah sejahtera yang dibeli dari pengembang. Kemudian, adapun KPR Sejahtera terdiri dari dua jenis. Yang pertama, KPR Sejahtera Syariah Tapak ialah untuk pembiayaan rumah sejahtera tapak. Kemudian ada KPR Sejahtera Syariah Susun untuk pembiayaan rumah sejahtera susun. Yang selanjutnya, adapun fitur KPR Sejahtera pada Bank BRI Syariah, diantaranya pertama, menggunakan prinsip jual beli murabahah dengan akad murabahah bil wakalah. Yang kedua, jangka waktu maksimal 15 tahun. Yang ketiga, cicilan tetap dan ringan selama jangka waktu 7 ribuan per bulan untuk kelipatan pembiayaan 1 juta rupiah. Kemudian ada uang muka ringan hanya 1%-an dari harga rumah. Dan yang kelima, ada margin pembiayaan yang diberikan kepada nasabah adalah setara dengan 5% per tahun dengan metode perhitungan anuitas. Kemudian ada pembiayaan KPR pada Bank Syariah Mandiri. Pembiayaan KPR pada Bank Syariah Mandiri ialah merupakan pembiayaan berkah
yaitu pembiayaan untuk pembelian rumah ready stock, takeover atau pemindahan fasilitas KPR, kemudian pembelian apartemen ready stock, yang terakhir ada multiguna beraguna rumah. Adapun manfaat pada pembiayaan Gria Berkah ialah berhadiah porsi haji senilai 25 juta untuk nasabah dengan pembayaran angsuran lancar selama 2 tahun, minimal plafon pembiayaan Gria sebesar 300 juta. Kemudian ada angsuran tetap hingga masa akhir pembiayaan. Selanjutnya terdapat margin khusus untuk pegawai ASN dan BUMN. Selanjutnya adapun maksimum pembiayaan sampai dengan 5 miliar. Kemudian jangka waktu pembiayaan sampai dengan 20 tahun. Selanjutnya ada bebas penalti dan biaya appraisal sampai dengan 1, miliar. Dan yang terakhir bekerja sama dengan lebih dari 300 developer. Kemudian adapun persyaratannya, WNI cakap hukum, usia minimal 1 tahun dan maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo pembiayaan, maksimum pembiayaan sampai dengan 5 miliar, adapun DP minimal 5% atau sesuai dengan ketentuan BI. Maka dapat saya tarik kesimpulan bahwasannya dari kedua angka tersebut dalam hal ketentuan ataupun syarat memang tidak jauh berbeda. Namun adapun perbedaan diantaranya seperti pada DP atau uang muka. Pada Bank BRI Syariah tercantum sebesar 1% dari harga rumah, sedangkan pada Bank Syariah Mandiri minimal sebesar 5% atau sesuai dengan ketentuan BI. Yang kedua, ada maksimum pembiayaan sampai dengan 5 miliar pada Bank Syariah Mandiri, sedangkan pada Bank BRI Syariah tidak disebutkan. Kemudian ada berhadiah porsi haji senilai 25 juta rupiah untuk nasabah dengan pembayaran angsuran lancar selama 2 tahun dengan minimal plafon pembiayaan Gria sebesar 300 juta pada Bank Mandiri Syariah. Kemudian pada Bank BRI Syariah, pemohon dan pasangan belum pernah memiliki rumah atau hunian yang diperoleh dari melalui pembiayaan perumahan bersubsidi maupun tidak bersubsidi, yang dibuktikan dengan surat keterangan yang diterbitkan atau yang ditandatangani RT atau RW setempat. Yang terakhir ada perbedaan dalam jangka waktu pembiayaan, di mana pada Bank BRI Syariah ialah selama 15 tahun, sedangkan pada Bank Syariah Mandiri ialah selama 20 tahun. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.